Tidak ada ceritanya, mohon maaf kalau saya katakan orang mau dapat sehat minum vitamin sintetik, nggak ada. Vitamin sintetik, vitamin itu dari mana? Ini vitamin. Ini vitamin C. Manusia itu diciptakan Allah untuk apa? Untuk dua hal. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Jadi Allah ciptakan manusia, pertama dia sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Yang pertama kan itu. Yang kedua apa? Sebagai khalifah fil ard. Ya. Khalifah itu Anda bayangkan sosok khalifah gitu ya. Khalifah yang gagah, yang perkasa. Kalau perempuan mungkin khalifah wati lah ya. Istrinya khalifah gitu kan. Jadi khalifah yang gagah perkasa gitu kan, subhanallah. Tapi masa pagi-pagi makannya nasi uduk gitu kan. Khalifah tuh makannya sehat-sehat gitu kan. Khalifah tuh makannya buah sayur gitu-gitu lah ya. Kurma gitu lah. Ya. Jadi saya tidak melarang Anda makan nasi uduk. Enggak. Ya, tapi nanti saya ceritakan, teman-teman yang sudah follow saya biasa sudah tahu tuh. Ya, kenapa saya melarang Anda makan nasi ya tiap hari. Ya. Ada beberapa yang memang saya larang ya, bukan saya mengatakan berhenti total, bukan, tapi kita kembalikan kepada konsep nasi itu fungsinya buat apa gitu kan. Ya kalau kita ngerti ini maka insya Allah badan kita tuh ajibnya luar biasa ya. Saya hari ini sudah terakhir makan tadi malam jam 7, sampai detik ini saya belum makan nih, sengaja. Karena saya ngerti ada satu, jadi gini, tubuh kita nih sebenarnya sudah dibekali tools oleh Allah dengan luar biasa. Ya sayangnya apa? Sayangnya tuh seringnya banyak orang kayak pengemis. Dia pengemis, seorang pengemis yang duduk di sebuah peti emas. Peti emas yang luar biasa banyak emasnya. Dia ngemis minta recehan kepada orang. Ya, apa itu recehannya? Recehannya obat-obatan, herbal. Padahal tubuhnya itu, saya berkatakan, tubuhnya itu mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan. Asal apa? Asal syarat ketentuannya dipenuhin. Ya, sayangnya dunia pengobatan barat saat ini tidak mengajarkan itu. Maka kalau Anda nanya ya ke dokter kemarin, dokter bagaimana kunyit? Nggak ada ceritanya mereka. Bagaimana lada hitam, bagaimana ketumbar, bagaimana kayu manis, nggak ada cerita. Kita lupanya apa? Baik, kita nih ciptaannya Allah gitu. Kita nih produk ciptaannya Allah. Kalau produk ciptaannya Allah, ibarat kata misalkan pabrik mobil Toyota, misalkan dia ngekspor mobil ke Indonesia, ya kita ngimpor misalkan gitulah. Maka pastinya Toyota akan kirim spare part gitu kan. Toyota pasti kirim spare part ke kita atau bikinlah gitu kan. Untuk apa? Untuk mobil ini bisa jalan terus menerus. Lah manusia ciptaannya Allah, nggak mungkin dibiarkan saja di muka bumi tanpa Allah kasih tanda kutip spare part itu gitu. Spare part itu dari mana? Ya dari apa yang Allah tumbuhkan, Allah ciptakan di atas tanahnya. Ini yang bahasa saya itu produk Allah hashtagnya. Ya, jadi disitulah sebenarnya kita dapat belajar. Oh ternyata kalau kita bicara tentang kesehatan, jadi gini, Anda kalau datang ke rumah sakit misalkan itu, atau ke dokter lah, ketemu dokter, kira-kira datangnya dalam kondisi sehat atau sakit? Sakit aja, Anda datang nggak ke dokter dalam kondisi sehat? Ngapain juga kan? Makanya dokter itu pengobat gitu kan. Mengobati gitu. Tapi menjaga kesehatan. Saya 6 tahun belajar kuliah kedokteran dulu kan, hanya 2 SKS belajar tentang nutrisi. 2 SKS, kebayang aja 6 tahun belajar. Jadi nggak ngerti tentang apa itu isi kunyit, apa itu isi ketumbar. Yang diajarin apa? Kalau kolesterol tinggi sekian turunkan pakai ini gitu. Sedangkan kata kuncinya lagi apa? Kata kuncinya manusia tidak didesain Allah untuk menerima produk sintetik. Itu kata kuncinya. Allah tidak mendesain manusia untuk menerima produk sintetik, apapun bentuknya. Obat misalkan, obat itu apa? Obat itu racun terukur. Kata siapa? Mereka ngakuin. Baru terakhir saya baca lagi ada satu amaran ya, semacam peringatan, ada satu jenis obat kencing darah tinggi yang bisa menyebabkan kanker. Emang begitu adanya. Ya, sudah begitu sunnatul. Jadi kita nggak bisa salah-salahkan. Jadi kalau boleh saya katakan, bagaimana kita umat Islam khususnya ya bisa memperbaiki itu semua? Sebenarnya gampang. Kalau apa? Kalau kita ngerti bagaimana sehatnya Nabi. Kita bicara peradaban luar biasa di depan sana, ya peradaban Islam. Tapi makan yang Nabi nggak paham, tidurnya Nabi nggak paham, cara duduk Nabi nggak paham, cara buang hajat Nabi nggak paham. Cerita peradaban besar di luar sana itu omong kosong kalau menurut saya. Betul? Lah makan aja pakai tangan. Dari saya hari ini ada satu tempat lagi Cilegon.
Kemarin di tempat lagi. Itu saya lihat ada ibu-ibu gitu kan. Subhanallah, bapak-bapak juga. Nggak ngerti, dia lupa mana tangan kanan, mana tangan kiri gitu kan. Lupa mana tangan kanan, mana tangan kiri. Saya bilang jangan makan pakai tangan kiri. Masih aja pakai tangan kiri. Terus saya bilang, ini tangan kanan, saya bilang, ini tangan kiri gitu. Paham maksudnya? Saking kebiasaan yang luar biasa teman-teman sekalian. Ya, kalau bahasa saya itu kalau seandainya Rasulullah ada di sini sekarang melihat kita, kira-kira Nabi seneng nggak dengan kita sekarang? Atau justru malah Nabi nangis lihat umatnya? Diajak puasa susahnya minta ampun. Nabi SAW adalah sosok yang luar biasa. Jarang, bahkan saya katakan Nabi bertanya pada Aisyah, ya Aisyah hari ini ada makan nggak? Nggak ada. Kalau gitu aku berpuasa, kata Nabi kan gitu. Apa yang terjadi? 63 tahun usia Nabi SAW ketika beliau wafat hanya 20 buah ubannya. 63 tahun. Uban itu tanda apa? Uban itu tanda penuaan. Kan gitu. Jadi ini baru 30 tahun sudah bejibun tuh uban. Ya. Dan apalagi zaman sekarang banyak fenomena, saya katakan fenomena aging atau penuaan yang kita nggak sadar itu. Baik, bagaimana saya akan jelaskan ini supaya Bapak Ibu sekalian bisa bisa memahaminya. Baik, Anda mungkin ingat kira-kira sekitar berapa ya? 23 tahun yang lalu lah. Anak perempuan zaman dulu 23 tahun lalu itu biasanya mensnya umur SMP kelas 1 kelas 2. Sekarang kelas 3 SD udah mens loh. Kenapa bisa kayak begitu? Karena bahan bakar yang masuk dalam badannya sampah semua. Apa yang terjadi? Baik, cari tangan gini lah. Semua yang tidak alami yang masuk dalam badan kita ini teman-teman sekalian, itu akan menyebabkan aging atau penuaan. Bahasa kerennya missing elektron. Dan semua produk Allah itu elektron supplier. Makanya saya pernah tulis di IG saya katakan saya tidak kultus herbal. Kenapa? Semua produk Allah itu Anda makan aja semuanya. Bahkan durian itu makan sak-sak bijinya. Oh iya, ada penelitiannya, ada. Durian itu bijinya mengandung kolagen. Kolagen itu fungsinya apa? Dia elektron supplier. Maka saya katakan sanurihim ayatina fil afaq, saya katakan. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an adalah benar. Dan menariknya apa? Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang yang luar biasa menjadikan kita apa? Sering kalinya saya temukan orang-orang dalam satu rumah dikasih Allah penyakit dan subhanallahnya itu obat yang Allah berikan tuh ada di depan rumahnya. Begitu kasih sayang Allah sama kita. Supaya apa? Supaya bisa menjalankan peran sebagai apa? Khalifah dan Abdullah. Tiba-tiba depan rumahnya ada pohon mengkudu. Pohon mengkudu tuh daunnya, akarnya, batangnya semua bermanfaat. Di belakang rumahnya ada pohon misalkan mangga aja daunnya bisa dipakai. Subhanallah. Jadi di sekitar, jadi gini, itulah spare part yang sebenarnya sudah Allah berikan untuk kita. Tapi sayangnya manusia zaman sekarang mikirnya kita ini buatan pabrik. Itu sayangnya. Sehingga apa? Batuk pilek sedikit, lupa dengan jahe, lupa dengan kayu manis, lupa dengan cengkeh. Baru saja minum kunyit sebentar, langsung ngomong, nanti bubuknya kena ginjal. Kan gitu kan? Padahal ini bikinan siapa? Allah yang bikin, kunyit Allah yang bikin. Baru mereka bikin namanya kurkumin. Kurkumin diisolasi sama pabrik, ya, sama orang-orang pabrik itu kemudian diisolasi. Baik, saya katakan ini. Semua produknya Allah, teman-teman sekalian, yang diciptakan berasal dari tanah dan mendapatkan sinar matahari pasti berpasangan. Kuncinya itu aja. Ketika dia diambil diisolasi kan kunyit itu isinya apa? Ada kurkuminnya. Apa yang terjadi? Kalau ada orang isolasi kunyit, kurkuminnya aja, meskipun dia isolasi dengan bahan alami dari kunyitnya, tetap akan ada missing elektronnya. Artinya apa? Kalau mau minum kunyit, kalau mau dapat kurkumin, makan kunyitnya semua. Kalau mau dapat likopen, jangan makan likopen, makan tomatnya semua. Paham ya? Karena dia punya teman-temannya di situ. Ketika diisolasi, maka wassama arafa'a wa adul mizan kalau bahasa saya. Dia nggak seimbang lagi udah. Nah itu yang dibikin, makanya nggak ada ceritanya. Mohon maaf kalau saya katakan orang mau dapat sehat minum vitamin sintetik, nggak ada. Vitamin sintetik, vitamin itu dari mana? Ini vitamin. Ini vitamin C. Tapi jahilnya manusia, apa yang terjadi? Makan jeruk, minum jeruk, katakanlah minum jeruk kan? Minum jeruk, minum yang kotakan. Jadi manusia makan untuk apa? Untuk memenuhi selera.
Level makan yang paling tinggi, kalau boleh saya katakan apa? Level makan paling tinggi adalah kita makan hanya sekedar tanda kutip untuk menegakkan tulang sulbi kita untuk bisa ibadah. Itu aja. Simpel kan? Simpel. Jadi masalah zaman sekarang umat ini kesehatan ya saya katakan. Masalah besarnya apa? Bukan masalah. Masalah secara umumnya apa? Karena kebanyakan makan dan nggak ngerti apa yang dimakan. Kan gitu. Pak, zaman dulu kan nggak ada pizza zaman Nabi. Nggak ada nugget, nggak ada sosis, ya bener ya. Tapi kalau orang sana mau katakanlah Nabi dan para sahabat ya itu misalkan mau makan berlebihan bisa-bisa aja. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan salah satu penyebab atau turunnya iman adalah banyaknya makan. Itu sebabnya Nabi itu nggak pernah kenyang seumur hidupnya. Itu clue penting tuh. Nabi nggak pernah kenyang seumur hidup. Jadi artinya apa? Kalau Anda mau sehat mulai sekarang jangan banyak makan. Kok bisa? Ya, jadi kalau bilang makan 3 kali sehari itu kalau boleh saya katakan keliru. Makan tuh kapan? Ya waktu lapar aja makan. Selesai kajiannya.